Pada saat kalian mendapatkan Lord dan Lord sudah mulai berjalan dari area midlane, jangan langsung melakukan push seperti ini, karena itu akan susah untuk masuk high groundnya. Cobalah melakukan push seperti ini agar musuhnya menjadi bingung, atau lebih baik lagi, kalau misalkan kalian melakukan push dengan 3 lane seperti ini. Pada saat di early game musuh menggunakan strategi 2 orang di gold lane seperti ini, dan teman kalian kesusahan karena ditabrak terus-terusan seperti ini, kalian yang berada di mid lane secepat mungkin lakukanlah rotasi ke bagian atas untuk membantu dia, dengan tujuan menjaga atau membunuh musuhnya. Sebagai seorang mid laner, pada saat jungle kalian sudah membersihkan jungle dan melakukan rotasi ke bagian bawah, ikutilah rotasi yang dilakukan oleh jungle kalian. Setelah itu kalian bisa membunuh musuh yang sendirian di bagian bawah dengan cara melakukan dive dengan 2 arah seperti ini. Oke? Untuk XP laner di early game, cobalah gerakan ini. Pada saat di early game dan kalian bisa melakukan clearing minion lebih cepat daripada lawan di lane kalian, langsunglah melakukan rotasi ke arah Little Wonder untuk membantu teman kalian mengambil Little Wonder yang ada di bagian bawah. Oke? Inilah timing yang paling tepat untuk melakukan ganking. Tunggulah terlebih dahulu 2 wave minion di bagian bawah ini bertemu. Setelah itu teman kalian harus melakukan baiting atau memancing seperti ini, agar musuhnya mau maju atau mengejar teman kalian. Nah setelah itu itulah timing kalian untuk membunuh musuh tersebut. Strategi yang sering digunakan pro player dan top global rank saat ini. Letakkan 3 hero di bagian Lord untuk memancing musuh untuk datang ke bagian Lord. Setelah itu gunakan 2 hero untuk melakukan push bagian atas. Setelah 1 orang datang untuk melakukan defense, itulah timing yang paling tepat untuk membunuh musuhnya, karena dia sendirian. Jika musuh di bagian bawah menyerang 3 orang di bagian Lord, maka 2 orang pemain daripada tim kalian bisa melanjutkan push di area turret. Dan musuh pun akan semakin bingung untuk menjaga Lord atau menjaga turret di bagian atas. Guys, sorry guys kalau nanti kalian rank makin susah, bye-bye. Momen untuk mencuri buff musuh. Pada saat musuh sedang fokus berada di bagian atas untuk melakukan turtle atau perang di bagian atas, sebagai seorang jungler, itulah kesempatan yang paling tepat untuk kalian mengambil buff musuh dan jungler musuh yang lain. Karena musuh tidak akan sadar kalau kalian sedang mencuri buffnya. Semangat buat para jungler, kalau sampai buff kalian hilang jangan salahin gua ya. Hal yang wajib kalian ketahui di saat kalian melakukan split push. Pada saat kalian ingin melakukan split push tetapi musuh tidak terlihat satupun di map, jangan melakukan split push. Karena bisa saja musuh berada di dekat kalian dan kalian bisa dibunuh secara gampang. Kecuali jika musuh terlihat di map seperti ini. Ini adalah timing yang paling tepat untuk kalian melakukan split push. Karena musuh posisinya jauh daripada kalian dan kalian bisa menghancurkan turret jika tidak ada yang datang untuk menjaga turret. Guys, tapi bukan berarti kalian gak pernah bantu teman kalian untuk perang ya. Kasihan teman kalian, rata terus mereka nanti, oke? Sebagai seorang jungler di early game, pada saat kalian sedang farming dan turtle sudah mulai keluar, di sekitar menit 2, ajaklah teman kalian untuk membantu kalian untuk memukul turtle. Karena turtle sangatlah penting untuk di meta sekarang ini. Karena jikalau kalian cuma farming terus, anak ST pemain FF juga bisa farming terus, pas perang mati pertama. Pada saat kalian menggunakan tank atau support, dan teman kalian di gold lane kesusahan karena melawan 2 orang seperti ini, cepat-cepatlah ke atas untuk membantu teman kalian. Karena jika kalian membiarkan dia tidak akan bisa farming dengan ada 2 orang ini. Dan jika gold lane kalian miskin, itu akan sangat berimpact besar untuk keadaan tim kalian. Thank you guys yang udah nonton video-video gua. Kalau misalnya kalian merasa terbantu, jangan lupa di follow, di share, atau paling nggak tag teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Di awal game, pada saat kalian mengambil buff dan ada satu musuh datang untuk mengganggu kalian, fokuslah untuk mengambil buff tersebut. Dan setelah itu, jika musuh kabur, jangan fokus untuk mengejar dia. Tetapi mending kalian mengambil buff orange atau mengambil Pokemon di sebelah sini. Kecuali musuhnya udah sekarat atau nggak ada skill kabur. Pada saat kalian melawan Franco yang akan merusuh buff kalian, sebagai seorang tank kalian harus menjaga buff tersebut dengan cara menghalangi agar dia tidak bisa melakukan hook terhadap buff. Karena kalau kalian membiarkannya, dia akan sangat mudah untuk mengganggu jungle kalian. Tapi bagaimana kalau kalian solo dan nggak ada tank yang bantu? Ya kalau begitu mau nggak mau kalian sebagai jungler harus lebih mandiri dengan cara menghalangi hook agar tidak mengenai buff. Dan jika kalian yang ketarik, tinggal langsung kembali ke buff dan melanjutkan buff tersebut. Lakukan hal tersebut sampai kalian bisa mendapatkan buffnya, atau kalau terpaksa pakai saja retrinya, oke? Pada saat di early game dan kalian melakukan jungle, perhatikanlah buff merah kalian. Karena di meta sekarang banyak sekali orang yang akan mencoba untuk mengambil buff merah kalian. Dengan cara mereka akan mengalihkan perhatian kalian di area buff biru, seakan-akan mau dirusuh, dan setelah itu mereka akan mengambil buff merah kalian. Harus lebih waspada guys ya, banyak pencuri buff merah sekarang. Bukan main emang. Pada saat di late game dan kalian tersisa 3 orang yang hidup, dan sedangkan musuh sedang lord dengan 5 orang, jangan dipaksakan kalau tidak kuat guys. Karena kalau kalian tidak kuat atau bahkan musuh sudah melakukan setup, malah kalian yang bakalan rata. Mending kalian tunggu berlima, lalu defense lordnya. Bang, mau nanya lagi dong. Boleh? Kalau hero estes apa sih? Oh, ini, sama ini. Oke? Wow. Udah dapat Lord berkali-kali tapi masih nggak bisa end. Ya, ini emang problem bagi banyak orang ini.
Makanya pada saat kalian dapat Lord, ini bagian mid jangan langsung di-push guys. Usahakan barengan sama side lane-nya. Karena mid itu paling cepat untuk masuk ke bagian base. Ingat, 3 lane. Pada saat bertemu situasi setapan Lord seperti ini, fokuslah untuk melakukan clearing minion di bagian mid. Tujuannya agar supaya pada saat minions kita masuk ke daerah pertahanan musuh, musuh wajib mengirim satu pemain mereka untuk melakukan defense. Tapi kalau misalkan musuh tidak menyadari dengan pergerakan wave minions kita, kalian bisa mengikuti pergerakan wave minions dan melakukan end terhadap base musuh. Inilah salah satu contoh materi yang bisa kalian dapatkan dari gua kalau mengikuti coaching private. Ingat, private, dan jangan lupa daftarkan diri kalian di sini. Pada saat melakukan turtle atau lord, seperti di contoh ini, jangan langsung all in ke area lord atau turtle-nya. Tariklah terlebih dahulu lordnya seperti ini. Nah, setelah musuhnya datang, buat kontes, barulah kalian membunuh orangnya terlebih dahulu guys. Oke? Banyak player Mobile Legends yang belum tahu tentang hal kecil ini. Pada saat kalian bermain offlaner dan teman kalian berempat ada di atas untuk membunuh satu orang ini, seperti yang ada di contoh ini, kalian harus cepat-cepat mundur ke belakang kalau perlu sampai ke tower. Kenapa?